Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya rindu setiap anak-anak Tuhan yang hidup di zaman akhir tetap terus kuat memegang janji Tuhan. Amin. Karena Alkitab jelas katakan kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Bagaimana setiap kita bisa tetap terus percaya? Yakni tetap terus mendengarkan firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat. Kita diberikan kesempatan untuk menguatkan orang lain. Kita dipakai Tuhan melalui sosial media kita untuk menjadi berkat. Sehingga melalui apa yang kita bagikan, orang dikuatkan, orang dipulihkan. Ada banyak jiwa datang kepada Tuhan. Karena itu bagikan, pakai kesempatan ini untuk menjadi berkat, untuk menguatkan jiwa-jiwa yang ada ya. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena hari-hari hidup kami semua ada oleh karena kemurahan Tuhan, semua ada oleh karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam Mazmur 118. Dalam Mazmur 118 saat ini kita akan baca di ayat yang ke-10 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-12. Di ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 dalam Mazmur 118. Firman Tuhan katakan seperti ini. Segala bangsa mengelilingi aku, demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku, demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, lihat perkataan pemazmur ya. Dalam keadaan yang pemazmur lihat pada saat itu, keadaan yang tidak baik, tetapi dengan perkataannya dia mengucapkan perkataan-perkataan beriman. Perkataan orang percaya harus seperti ini. Itu sebabnya hari ini kita belajar sama-sama, kita diingatkan saudaraku, kalau hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan satu keadaan yang tidak baik. Hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan tekanan-tekanan hidup. Ayo mulai dari perkataan kita. Kita ucapkan. Sama seperti pemazmur katakan, segala bangsa mengelilingi aku, demi nama Tuhan kita perkatakan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur, kata firman Tuhan. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku, demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Hari ini kalau engkau lihat ekonomimu sedang tergoncang, engkau perkatakan, demi nama Tuhan ekonomiku akan bangkit. Aku percaya. Hari-hari ini engkau perkatakan, Tuhan rumah tanggaku hancur, rumah tanggaku berantakan, tetapi demi nama Tuhan aku akan lihat rumah tanggaku dipulihkan. Amin. Engkau sedang mengalami kesehatan yang terpuruk, hari ini engkau hadapi. Engkau perkatakan, demi nama Tuhan aku akan lihat jantungku sehat, aku akan lihat paru-paruku sehat, aku akan lihat demi nama Tuhan kesehatan tubuhku diberkati Tuhan. Demi nama Tuhan perkatakan. Karena saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita mulai memperkatakan, kita sedang mengubah atmosfer keadaan hidup kita. Dimulai dari perkataan. Hari ini saya mengajak setiap kita, jangan justru engkau lihat keadaan sukar, engkau lihat keadaan susah, engkau terpuruk dan engkau mulai memperkatakan hal-hal yang lebih melemahkan imanmu. Ayo mulai bangkit, minimal bangkit dari perkataanmu. Ayo mulai ubah keadaanmu, minimal mulai dari perkataanmu. Karena kita ini orang percaya saudaraku, perkataan kita sekalipun keadaan tidak menunjang, tetapi perkataan kita harus menjadi perkataan orang percaya. Ingat, Rasul Paulus ingatkan buat setiap kita hidup bukan karena melihat. Yang kita lihat betul keadaan sulit. Yang kita lihat betul keadaan bergoncang. Yang kita lihat betul keadaan tidak baik. Tetapi kita hidup bukan karena keadaan yang tidak baik. Kita hidup bukan karena melihat. Tetapi kita hidup karena percaya. Ketika kita melihat sesuatu yang sulit kita hadapi, kita mulai perkatakan, Tuhan
Aku percaya aku akan lihat mujizat. Sama seperti pemazmur katakan, demi nama Tuhan aku akan lihat terobosan dalam kehidupan. Mulai hari ini perkatakan hal itu saudaraku. Demi nama Tuhan aku akan lihat rumah tanggaku dipulihkan. Demi nama Tuhan aku akan melihat suamiku datang berbalik kepadaku. Demi nama Tuhan aku akan lihat istriku mengalami lawatan Tuhan. Demi nama Tuhan aku akan lihat seluruh organ-organ tubuhku pulih sempurna. Demi nama Tuhan aku akan melihat mujizat terjadi dalam hidupku. Terus perkatakan. Amin saudara. Hari ini saya mau mengajak setiap umat Tuhan. Ayo mulai dari perkataan kita, ubah keadaan kita. Dimulai dari perkataan kita. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat mengajarkan kepada setiap kita. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Minimal kita mulai dengan memberi semangat buat diri kita. Amin. Minimal kita mulai memberi semangat buat keadaan hidup kita. Jangan dengan perkataan kita justru kita semakin membawa keletihan, kelemah lesuan, keterpurukan dengan perkataan kita. Jangan. Ubah perkataanmu sekalipun kau belum melihat kenyataan. Amin. Sekalipun kau belum melihat keadaan berubah, tetap perkatakan, Tuhan aku percaya demi nama Tuhan ada pemulihan dalam hidupku. Tuhan aku percaya demi nama Tuhan utang piutangku terlunaskan dalam nama Yesus. Terus perkatakan. Saya ajak kepada setiap umat Tuhan dimanapun kau berada hari ini. Bukan suatu kebetulan kau mendengarkan firman Tuhan. Kau mungkin sedang terpuruk. Kau sedang sakit penyakit sedang menimpa hidupmu. Ekonomimu sedang terperosok, hancur, lebur. Dagangan usahamu sedang bergoncang, bisnismu sedang terpuruk. Hari ini saya mau ajak setiap kita ubah keadaanmu. Dimulai dari perkataan. Demi nama Tuhan aku akan lihat ekonomiku bangkit. Demi nama Tuhan aku akan lihat bisnisku maju, bisnisku bertumbuh. Aku akan lihat hal-hal dahsyat terjadi dalam kehidupan. Demi nama Tuhan. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, sungguh sangat kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu ya Tuhan. Allah yang mengajarkan kepada setiap kami kebenaran yang memerdekakan kehidupan kami. Hari ini kami diingatkan firman-Mu Tuhan. Sekalipun keadaan kami tidak dapat kami prediksi, sekalipun keadaan kami sulit, sekalipun keadaan kami bergoncang, tapi kami masih punya kuasa, yakni kuasa perkataan. Mulai hari ini kami mau perkatakan demi nama Tuhan kami akan lihat mujizat. Mulai hari ini kami mau memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan yang memberikan kami semangat yang baru. Sebab Engkau memberikan kepada kami lidah seorang murid. Hamba berdoa buat umat Tuhan dimanapun mereka berada. Bangkitkan iman mereka ya Roh Kudus. Sehingga mereka dimulai dari perkataan mereka, mereka lihat mujizat. Dimulai dari perkataan mereka, mereka melihat terobosan. Dimulai dari perkataan mereka, mereka melihat kuasa Allah nyatakan. Berkat-Mu ada atas masing-masing umat Tuhan. Yang sakit hari ini demi nama Yesus Kristus jadi sembuh. Yang susah hari ini demi nama Yesus Kristus menjadi kuat, mendapatkan penghiburan, melihat jalan keluar daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita nikmati kopi kita. Haleluya. Mulai dari perkataan kita, demi nama Tuhan sesuatu terjadi besar, dahsyat, terobosan digenapi dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.